Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan etika dan hukum bisnis saat ini, kita akan membahas materi tentang kewajiban karyawan dan perusahaan. Pada bab pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Terdapat 3 kewajiban penting bagi seorang karyawan yang harus ditaati saat bekerja pada suatu perusahaan. 3 kewajiban tersebut adalah: yang pertama, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Kewajiban ketaatan. Seorang karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, justru karena ia bekerja di situ. Bila direktur perusahaan berdiri di depan pintu kantornya dan memberi perintah kepada orang yang kebetulan lewat di jalan, maka orang itu tidak wajib sama sekali mematuhi perintahnya. Akan tetapi, apabila seorang direktur memberi perintah kepada karyawan dari perusahaannya, maka terdapat ikatan kerja dengan perusahaan sehingga karyawan harus mentaati perintah dan petunjuk dari atasannya. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap karyawan harus mentaati semua perintah yang diberikan oleh atasannya. Pertama, karyawan tidak perlu dan malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Jika atasan memerintahkan bawahannya untuk membunuh musuhnya misalnya, karyawan tidak boleh melaksanakan perintah tersebut. Atau jika pimpinan perusahaan menyuruh karyawannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, maka karyawannya tidak boleh mentaati perintah tersebut. Yang kedua, seorang karyawan tidak diwajibkan untuk mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar, walaupun dari segi etika tidak bertentangan. Yang dimaksud dengan perintah yang tidak wajar adalah perintah yang diberikan itu tidak sesuai untuk kepentingan perusahaan. Misalnya, seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki mobil pribadinya, atau merenovasi rumah pribadinya, dan sebagainya. Atau bila juru buku di perusahaan ditugaskan untuk memegang pembukuan dari klub golf di mana bosnya menjadi bendahara. Sebagai karyawan, setiap orang masuk di perusahaan untuk mengerjakan tugas-tugas demi kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi atasannya. Karena itu, jika diberikan perintah yang tidak wajar atau tidak masuk akal seperti tadi, lebih baik karyawan menolak untuk melaksanakannya. Yang ketiga, karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati saat ia menjadi karyawan atau menandatangani kontrak kerja di perusahaan itu. Seseorang masuk dalam sebuah perusahaan pada umumnya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh, ada seorang wanita yang diterima dalam perusahaan untuk suatu fungsi manajemen, tetapi ia sering diberikan tugas-tugas sekretaris, seperti menerima telepon, membuat janji, mengurus perjalanan atasannya, dan sebagainya. Wanita tersebut tidak perlu mematuhi perintah ini karena ia tidak bekerja sebagai sekretaris. Tetapi, kasus-kasus seperti ini dalam prakteknya lebih sulit karena harus melayani kepentingan pribadi atasannya tadi. Pekerjaan di perusahaan harus diatur dengan fleksibilitas dan efisiensi yang semestinya, sehingga tugas-tugas karyawan tidak boleh ditafsirkan terlalu kaku. Kerap kali kepentingan perusahaan meminta agar karyawan bersedia mengerjakan tugas-tugas yang melebihi pekerjaan yang seharusnya biasanya dijalankan. Misalnya, pada akhir tahun, si karyawan dituntut untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan keuangan. Kewajiban konfidensialitas.
Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Banyak profesi yang mempunyai kewajiban konfidensialitas, khususnya profesi yang bertujuan membantu sesama manusia. Yang tertua adalah profesi kedokteran. Konfidensialitas berasal dari kata Latin yaitu confidere yang artinya mempercayai. Apabila orang sakit berobat ke dokter, terpaksa ia harus menceritakan hal-hal yang tidak enak rasanya bila diketahui orang lain, seperti sebab penyakitnya, situasi keluarga, dan lain-lain. Informasi konfidensial itu disampaikan atas dasar kepercayaan, dalam arti bahwa dokter yang dipercayakan informasi tersebut tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Selain dokter, profesi seperti psikolog, pengacara, pendeta, pastor, ulama sering berjumpa dengan kewajiban konfidensialitas. Dalam konteks perusahaan juga konfidensialitas bisa memegang peranan penting. Karena seseorang bekerja pada suatu perusahaan bisa saja mempunyai akses kepada informasi rahasia. Contohnya adalah seorang karyawan kantor akuntan publik. Seorang karyawan kantor akuntan publik bisa saja memperoleh rahasia terhadap keuangan finansial suatu perusahaan. Pengetahuan rahasia itu ia diperoleh karena ia sebagai karyawan di kantor akuntan tersebut. Seandainya ia tidak bekerja di situ, ia tentu tidak dapat mengetahui informasi itu. Konsekuensinya, sebagai karyawan, ia wajib menjaga kerahasiaan. Wajib diketahui bahwa kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama menjadi karyawan di perusahaan itu, tetapi juga berlangsung terus setelah ia pindah bekerja atau tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Jika seorang pindah bekerja kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, maka sangat tidak etis jika ia pindah kerja sambil membawa rahasia perusahaan ke perusahaan yang baru supaya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, karena ada kerahasiaan ini. Seorang karyawan wajib menyimpan rahasia perusahaan karena ada alasan etika yang mendasari kewajiban ini. Alasan utama bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu merupakan pemilik hak kekayaan intelektual. Kembali ke kasus perusahaan farmasi, tentu dalam melakukan penelitian mereka telah menanamkan banyak modal waktu dalam program penelitian itu. Karenanya berhak juga untuk menikmati hasilnya. Dan tentu saja obat baru itu akan dipatenkan guna melindungi hak milik intelektual mereka secara hukum. Tetapi sebelum dipatenkan, secara moral perusahaan sudah menjadi pemilik hasil penelitian itu, sehingga setiap orang yang mencuri informasi itu bertingkah laku tidak etis. Alasan lain sebetulnya berhubungan erat dengan alasan pertama tadi, adalah bahwa membuka rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas. Kewajiban konfidensialitas terutama penting dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan suatu unsur yang hakiki. Memiliki informasi tertentu dapat mengubah posisi perusahaan satu terhadap perusahaan lain dengan drastis, sehingga membuka rahasia perusahaan akan sangat mengganggu kompetisi yang fair. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan, ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dan karena itu pula, ia harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Dengan kata lain, ia harus menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Karyawan yang melakukan hal tersebut itu telah memenuhi kewajiban loyalitas.
Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan atau conflict of interest. Artinya, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan berdasarkan kontrak kerja atau setidak-tidaknya karena persetujuan implisit. Sebagai sebuah contoh, karyawan pabrik kecap yang sore harinya juga membuat kecap di rumah dengan menggunakan formula yang sama dengan perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian, ia menjualnya kepada para pelanggan perusahaan dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, maka jelaslah karyawan tersebut telah melanggar kewajiban loyalitas. Melaporkan kesalahan perusahaan. Dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing atau meniup peluit. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sering dipergunakan sebagai kiasan, yaitu membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Dalam etika, whistleblowing mendapat arti lebih khusus lagi, yaitu menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam konteks perusahaan, seorang karyawan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaannya kepada dunia luar, seperti instansi pemerintah atau media. Seorang karyawan bisa mengetahui banyak hal mengenai perusahaannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Bukan saja hal-hal yang bersifat rahasia, tetapi juga praktek-praktek yang tidak etis. Jika seorang karyawan mengetahui terjadinya hal-hal yang tidak etis dalam kegiatan perusahaan, apakah ia boleh membawa rahasia tersebut keluar? Di sini terdapat masalah etika. Dalam hal ini, kadang-kadang dibedakan lagi antara whistleblowing internal dan eksternal. Whistleblowing internal misalnya adalah ada seorang karyawan yang melaporkan atasannya kepada atasannya yang lebih tinggi tanpa melalui atasannya langsung. Misalnya, seorang karyawan bawahan melaporkan manajernya kepada direksi. Sedangkan contoh whistleblowing eksternal adalah melaporkan kesalahan perusahaan kepada instansi di luar perusahaan, apakah itu pemerintah atau masyarakat melalui media komunikasi. Misalnya, seorang karyawan perusahaan melaporkan bahwa perusahaannya tidak memenuhi atau membayar pajak, sehingga menimbulkan keresahan. Perlu digarisbawahi, whistleblowing dimaksudkan pelaporan kesalahan perusahaan, bukan pelaporan kesalahan pribadi seseorang dalam perusahaan. Misalnya, jika seorang manajer melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya, dan kelakuan itu diberitahukan kepada dunia luar, hal itu tidak termasuk perbuatan whistleblowing. Kita akan mempelajari kualitas whistleblowing berdasarkan sebuah kasus. Dengan bertolak dari kasus ini, kita berusaha menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya whistleblowing dapat diterima secara moral. Kasus sistem transportasi bawah tanah. Di suatu kota besar yang terletak di daerah rawan gempa bumi, dibangun sistem kereta api bawah tanah. Dalam kontrak antara pemerintah setempat dan perusahaan konstruksi yang membangun sistem ini, telah ditetapkan bahwa seluruh jaringan terowongan harus tahan gempa bumi sampai kekuatan 9 pada skala Richter. Insinyur A dan B bertugas memastikan pelaksanaan ketentuan ini dengan mengadakan pengukuran setiap kali 1 km trayeknya selesai. Sesudah beberapa waktu, Insinyur A dan B mendapatkan bahwa beberapa bagian terowongan yang telah dibangun tidak memenuhi norma yang ditetapkan. Mereka melapor kepada insinyur kepala, tetapi atasan langsung ini menyuruh mereka merahasiakan data-data tersebut.
dan tidak menanyakan lebih lanjut. Sesudah menunggu beberapa bulan, Insinyur A dan B merasa curiga karena masalah mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka memberitahukan seorang anggota direksi. Lalu diadakan rapat dewan direksi di mana berlangsung diskusi seru. Pada kesempatan itu, insinyur kepala meminta kepada direksi agar data-data yang memberatkan itu dirahasiakan saja dengan argumentasi. Yang pertama, penyimpangan dari norma tidak terlalu besar sehingga tidak ada bahaya real untuk publik yang akan menggunakan jasa kereta api bawah tanah nanti. Yang kedua, perusahaan tidak bisa memperkuat terowongan-terowongan yang rawan karena biaya akan menjadi terlalu tinggi dan jadwal waktu tidak mengizinkan lagi. Yang ketiga, mengakui kesalahan akan mengakibatkan si pemesan merasa curiga terhadap kualitas pekerjaan seluruh proyek. Dalam rapat yang sama, insinyur kepala memberi kesan bahwa insinyur A dan B berambisi untuk menjadi insinyur kepala, dan bahwa ambisi mereka itu merupakan latar belakang bagi seluruh kesulitan yang mereka timbulkan. Lebih jauh, ia menjamin bahwa tim insinyur dari pemerintah yang akan melakukan beberapa tes pada fase terakhir penyelesaian proyek hanya akan memeriksa bagian-bagian terowongan yang safe. Sesudah diskusi panjang lebar, Dewan Direksi memihak pada pandangan insinyur kepala. Mendengar hal itu, insinyur B marah besar, tapi ia diam saja karena takut kehilangan pekerjaannya. Sedangkan insinyur A juga tidak bisa menyetujui keputusan direksi itu. Ia berpendapat bahwa kepentingan publik nanti dirugikan. Karena keamanan terowongan itu tidak optimal, ia menyalurkan semua data tentang masalah itu kepada pers tempat. Setelah berita pertama muncul dalam surat kabar, insinyur A langsung dipecat. Pemerintah tentu tidak tinggal diam dan menuntut perusahaan konstruksi itu di pengadilan. Kasus tadi, apakah insinyur A boleh melaporkan kesalahan perusahaan konstruksi di mana ia bekerja? Apakah pelaporan serupa itu bisa dicocokkan dengan kewajiban loyalitas terhadap perusahaan? Atau ia malah harus melaporkan dan insinyur B bersalah karena ia tidak ikut melaporkan?